Film ini menceritakan kisah seorang pria yang terbiasa mempermainkan hati wanita demi kesenangan semata. Namun segalanya berubah ketika ia bertemu seorang perempuan cantik yang duduk di kursi roda setelah mengalami kecelakaan tragis. Awalnya, dia berniat menggoda seperti biasa. Tapi semakin lama ia mengenal wanita itu, perasaannya tumbuh menjadi cinta yang tulus. Cinta yang mengajarkannya arti empati, penerimaan, dan perubahan diri. Seperti apa kisah mereka? Tonton terus video ini. Molto. Alessia. Film ini dimulai di kota Roma, Italia. Seorang pengusaha sukses dan menawan, Gianni, sedang lari pagi. Meskipun dia terlihat seperti orang yang modern, dia adalah seorang penggoda wanita. Dia sering berpura-pura menjadi orang yang berbeda untuk berkencan dengan wanita yang biasanya lebih muda darinya. Pamela. Massimo. Ecco Massimo. Francesco. Kemudian pada hari itu, di country club, temannya, Fabio, memberitahu semua orang bagaimana Gianni menggunakan 3 identitas palsu dalam 1 minggu, hanya untuk bertemu wanita. Namun Gianni menggodanya kembali, mengatakan, mungkin istri Fabio ingin berkencan dengannya juga. Kemudian, saat makan siang bersama teman-temannya, salah satu teman Gianni, Dario, yang juga dokternya bertanya apakah mengejar wanita dengan identitas palsu itu melelahkan. Dario menyarankan temannya untuk menetap dengan seorang wanita dewasa, mengingatkannya bahwa dia hampir berusia 50 tahun. Saat itu, sebuah panggilan mengganggu obrolan mereka. Gianni menyebutkan ini tentang ibunya. Dario senang, berharap mereka telah berdamai. Namun, Gianni secara belak-belakan mengungkapkan bahwa ibunya telah meninggal dunia. Setelah makan siang, Gianni bergegas ke kuburan tetapi tersesat dalam prosesi pemakaman orang Filipina, karena mengira itu adalah pemakaman ibunya. Dia melontarkan permintaan maaf palsu dengan cepat kepada keluarga tersebut sebelum menemukan tempat pemakaman ibunya. Saudara kembarnya mengucapkan selamat tinggal dengan sepenuh hati di pemakaman, namun Gianni melewatkan pidatonya. Saat menjelaskan kedatangannya yang terlambat untuk upacara tersebut, Gianni menjelaskan tersesat dan masuk dalam prosesi orang Filipina, yang biasanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, mengungkapkan bahwa dia juga sedikit rasis. Setelah pemakaman, saudara laki-laki Gianni memberinya kunci rumah ibu mereka. Sesampai di rumah almarhum ibunya, salah satu foto keluarga membuatnya sedikit emosional saat dia duduk di kursi roda milik ibunya. Tak lama kemudian, dia menyalakan radio lamanya dan mulai mendengarkan sebuah lagu. Kemudian, seorang gadis cantik bernama Alessia menyelinap masuk, mengejutkannya. Alessia adalah tetangga baru di rumah itu. Alessia juga menjelaskan bahwa dia biasa membantu orang-orang cacat di panti jompo. Melihat Gianni di kursi roda, Alessia menjadi sukarelawan jika Gianni membutuhkan sesuatu. Gianni, yang adalah seorang pemain, langsung berpura-pura menjadi cacat, demi mendapatkan Alessia. Keesokan harinya di tempat kerja, kita melihat sisi pengusaha kejamnya saat dia menangisi timnya saat rapat. Dia mengingatkan mereka bahwa perusahaan sepatu Keds-nya, Hickspad, menjual gaya hidup, bukan hanya sepatu. Seorang yang baru magang, Julia, mengusulkan untuk diversifikasi pemasaran dengan atlet Paralimpiade untuk terhubung dengan pelanggan penyandang disabilitas. Sebagai tanggapan, Gianni mencemooh, dengan mengatakan bahwa kliennya adalah influencer Instagram, bukan penyandang disabilitas yang hampir tidak menggunakan sepasang sepatu sepanjang hidup mereka. Mencoba memberi contoh bahwa dia adalah pemimpin perusahaan, Gianni kemudian langsung memecat Julia. Usai rapat, Gianni mengambil sekantong pakaian bekas yang dimintanya dari asistennya, Luciana, dan bergegas kembali ke rumah mendiang ibunya. Tristezza, perfetto. Buongiorno. Buongiorno. Gianni, Dengan karakter cacat palsunya, Gianni merasa bersalah membuat Alessia menerima tawaran kopi di dapurnya. Saat berbicara dengannya sambil minum kopi, Gianni mengetahui bahwa dia lebih menyukai kehidupan lajang yang menyenangkan daripada hubungan serius. Perlahan-lahan, dia menyadari bahwa dia adalah pria yang ramah, sehat, dan kaya, dan tindakannya yang merupakan orang cacat kelas menengah tampaknya menjadi bumerang.
Saat Alessia pergi setelah minum kopi, Gianni melihat peluangnya hilang begitu saja. Dia memanggil dan mengungkapkan dirinya sebagai pemilik Hickspad, dengan 148 toko di seluruh Eropa dan sebuah villa besar. Sedikit terkejut, Alessia langsung mengubah nada bicaranya dan mengundangnya ke rumah pedesaannya untuk makan siang hari Minggu depan. C'è da fare domenica? Domenica? No. Allora ci vediamo domenica, Domenica. Ciao. Ciao. Pada hari Minggunya, dia tiba di alamat tersebut tetapi memutuskan untuk parkir jauh. Melihat awan mendung, dia mengenakan jas hujan dan dengan hati-hati mendorong dirinya dengan kursi roda ke rumah Alessia. Di dalam, dia bertemu keluarga Alessia, neneknya, yang mendapat dukungan oksigen, saudara laki-lakinya, dan orang tuanya. Kemudian adik Alessia, Chiara, tiba dengan mobil. Gianni senang dengan kecantikannya, namun kecewa setelah melihat dia menggunakan kursi roda juga. Akhirnya, dia mengerti mengapa Alessia mengundangnya, untuk menjodohkannya dengan saudara perempuannya yang cacat dan bukan dirinya sendiri. Dai, si mangia. Forza, dai. Setelah makan siang, Gianni dan Chiara mengobrol di luar. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia suka bermain olahraga dan merupakan pemain biola profesional. Gianni tidak tertarik, tetapi berusaha bersikap sopan. Dia mengangguk tanpa menambahkan apapun dari sisinya. Saat Gianni kembali ke Roma, dia memberitahu teman-temannya tentang Chiara. Teman dokternya, Dario, bertanya tentang kepribadiannya, sementara yang lain bertanya apakah dia seksi. Gianni mengakui dia cantik, tapi dia tidak menyukai gadis cacat. Saat percakapan berlanjut, temannya, Fabio, menantang Gianni untuk tidur dengannya. Gianni menerimanya dengan senyum puas. Sementara itu, Alessia berkunjung ke rumah ibu Gianni untuk mengembalikan jas hujan. Namun dia bertemu saudara Gianni, yang tidak tahu tentang kebohongan Gianni. Dia bercerita tentang kegiatan amal saudaranya di Botswana dan bersimpati dengan kecacatannya. Kakak Gianni terkejut tapi terus ikut bermain. Mendengar semua ini, dia kemudian mengonfrontasi saudaranya tentang kebohongan tersebut, memintanya untuk tidak merendahkan diri terlalu rendah. Namun, Gianni hanya mengalihkan topik tersebut dengan mengolok-olok kebotakannya. Dico, non sei più in sedia a rotelle, cammini. Ho tutti i capelli in testa io. Sebelum berangkat kerja keesokan harinya, Gianni meninggalkan pesan suara untuk Chiara, mengajaknya kencan pada hari Sabtu. Namun yang mengejutkan, Chiara datang mengunjungi Gianni pagi itu di kantornya. Menyadari dia tidak memiliki kursi roda di kantornya, dia dengan canggung duduk di mejanya. Chiara memberitahu dia bahwa dia tidak bisa hadir pada hari Sabtu, tetapi menyampaikan undangan untuk menonton turnamen tenisnya untuk penyandang disabilitas pada hari itu juga. Mencoba untuk mengesankannya, dia membuat cerita palsu tentang dukungan perusahaannya terhadap atlet penyandang cacat. Sore harinya, Gianni, di kursi rodanya, menyaksikan Chiara memainkan pertandingan tenis yang penuh perjuangan dan benar-benar terkesan. Setelah pertandingan, dia mengundangnya makan siang bersama teman-temannya yang cacat. Namun, makan siangnya berjalan berbeda dari yang diharapkannya. Gianni terus-menerus dihujani pertanyaan tentang kecacatannya dari teman-teman Chiara. Dia merasa kewalahan bahkan mengalami mimpi buruk malam itu. Gianni, va bene, abbiamo capito. Devi accettarti per quello che sei. Io gioco a calcio. Te vergogni, eh? Fregatene della gente. Faccio teatro. Fa bene al morale. Di adegan berikutnya, Gianni terbang ke Turin, tempat Chiara tampil dengan orkestranya. Dia membeli kursi roda listrik dari pria setempat dan mengambil kursi balkon di teater. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar tergerak oleh musik klasik. Usai konser, Gianni mengejutkan Chiara, yang bertanya mengapa dia ada di Turin. Dia berbohong tentang berada di dekatnya untuk bekerja dan mampir karena kebetulan. Keduanya kemudian pergi ke restoran kelas atas untuk makan malam. Saat makan malam, Gianni mencoba mengaku bahwa dia berbohong kepadanya tentang kecacatannya, namun dia menyimpang dengan mengatakan bahwa dia berbohong tentang berada di dekatnya. Dia mengakui bahwa dia datang ke sini untuk menemuinya. Chiara tersentuh akan kejujuran dan perjuangan Gianni. Namun, kecanggungan Gianni dengan kursi roda listrik terlihat jelas oleh siapapun saat dia terus menabrak meja sepanjang percakapan. Io sono un bugiardo. Io sono venuto per vedere te.
Scusa. Sei instabile. Setelah makan malam, Ciara membawanya ke hotelnya, tempat mereka berciuman, tapi dia menghentikan tindakannya lebih jauh, dan Gianni pamit pergi. Setelah kembali dari Turin, Gianni bertanya kepada Dario apakah penderita paraplegia mengalami ereksi, mengantisipasi arah pembicaraan. Dario menjelaskan bahwa memang demikian, tetapi bagi Ciara, kesenangan bergantung pada lokasi cedera tulang belakangnya. Dia kemudian menyarankan Gianni melupakan tempat tidurnya, mengingatkannya bahwa dia berusia 49 tahun dan bukan remaja. Namun, temannya dengan bercanda menepisnya. Pada adegan selanjutnya, Gianni mengajak Ciara makan malam keesokan harinya sebelum berkendara untuk menjemput gadis yang ditemuinya saat lari pagi. Di sisi lain, Ciara berbincang hangat dengan adiknya saat kedua bersaudara itu berbagi rokok. Dia mengungkapkan betapa bahagianya dia karena Gianni melihatnya sebagai wanita seutuhnya, bukan hanya mengasihaninya. E non mi succedeva da tempo. Bravo Gianni. Mi piace perché mi fa sentire intera. Keesokan harinya, Ciara mengunjungi rumah besar Gianni. Dia mengelilingi perabotan dengan mudah sementara Gianni terus-menerus menabrak benda-benda di kursi rodanya. Saat makan malam, dia bertanya bagaimana kakinya lumpuh. Gianni mengarang cerita palsu dengan mengatakan dia mengalami kecelakaan serupa dengan Christopher Reeves, aktor Superman. Namun, Ciara mengatakan bahwa Christopher Reeves mengalami kelumpuhan dari leher ke bawah. Mencoba menyelamatkan mukanya, Gianni mengatakan dia jatuh dari kuda poni, yang membuat Ciara terhibur. Dengan hati-hati, dia kemudian membagikan kisahnya sendiri tentang kecelakaan mobil yang mengerikan itu. Penumpangnya hanya mengalami patah tulang selangka, dan biolanya di kursi berikutnya bahkan tidak tergores, tetapi dalam nasib yang kejam, dia kehilangan fungsi kedua kakinya. Mencoba membangkitkan suasana suram, Gianni mengungkap kejutan besarnya. Dia memberinya karet pelampung dan memintanya untuk meletakkannya di dadanya. Lalu dia menekan tombol, dan air membanjiri ruang makan. Air mulai naik hingga ke dada mereka. Didukung oleh karet pelampung, mereka mengapung tanpa beban di air. Di momen penuh gairah, keduanya berciuman dan bercinta. Namun, saat air mengering, Ciara kemudian memberitahu Gianni bahwa dia tidak merasakan apa-apa di bawah kakinya. Terlihat emosional namun bingung, Gianni mengatakan kepadanya bahwa dia hanya merasakannya di dahinya. Ketika Ciara tertidur, Gianni mengambil foto selfie mereka untuk dibanggakan kepada teman-temannya. Keesokan harinya, Gianni menunjukkan foto itu kepada teman-temannya, dan memenangkan taruhannya dengan Fabio. Namun, dia menyembunyikan fakta bahwa Ciara tidak bisa merasakan apapun. Malamnya, kita melihat istri Fabio di rumah Gianni. Dia mengenakan gaun malamnya dan secara tidak sengaja merusak gelas anggur. Dengan bercanda, wanita itu bilang bahwa dia kikuk seperti orang cacat, yang menyinggung perasaan Gianni. Tanpa mengungkapkan alasannya, dia menyuruhnya berpakaian dan pulang. Hari-hari berlalu tanpa Gianni dan Ciara berkomunikasi satu sama lain. Namun, perlahan-lahan, kita mulai melihat perubahan dalam pandangan Gianni terhadap kehidupan. Dia meminta Luciana mengingat pekerja magang yang menyarankan perluasan pemasaran perusahaan sepatu kepada atlet lumpuh. Keesokan harinya, saat lari pagi Gianni menelepon Ciara dan meminta untuk mengatur pertemuan, mengatakan bahwa dia memiliki pengakuan yang diperlukan. Setelah ini, dia pergi ke rumahnya. Ciara membawanya ke kamarnya dan memintanya menunggu sementara dia menyelesaikan latihan biolanya. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, dia melihat foto dirinya saat dia masih bisa menggunakan kedua kakinya. Terbebani oleh kebohongan, dia berdiri untuk mengaku tapi duduk kembali sebelum dia berbalik. Eccomi. Menyadari kegelisahan Gianni berkurang dari biasanya, Ciara mengatakan dia menjadi lebih baik dalam menggunakan kursi rodanya. Mereka berciuman, dan dia bertanya kepadanya tentang pengakuannya. Namun, dia tidak berani melakukannya, jadi dia segera mengubah topik pembicaraan. Mereka kemudian tertawa gugup saat dia mengingat mantan pacarnya mencampakannya setelah kecelakaan itu. Dengan berat hati, Ciara mengaku bahwa kebohongan dan penipuan lebih menyakitinya daripada lukanya. Mendengar hal tersebut, Gianni menjadi takut, sehingga ia memutuskan untuk merahasiakannya untuk saat ini. Ciara kemudian memintanya untuk memperkenalkannya kepada teman-temannya. Alhasil, ia memaksa Dario dan Luciana untuk ikut makan malam bersama mereka.
Dalam perjalanan, Dario menyarankan Gianni mungkin sedang jatuh cinta dan mendesaknya untuk mengaku dan mengakhiri kebohongannya. Lebih jauh lagi, dia mengancam jika Gianni tidak mengaku, dia atau Luciana yang akan mengakuinya. Saat makan malam, Dario mendesak temannya untuk mengungkapkan kebenaran. Melihat dia ragu-ragu, dia memutuskan untuk melakukannya sendiri ketika Gianni tiba-tiba menumpahkan sup ke jasnya dan memintanya pergi ke kamar mandi. Dario memberitahu Gianni bahwa dia harus mengaku di dalam kamar mandi karena kebohongan ini sudah keterlaluan. Namun percakapan mereka disela oleh seorang pegawai restoran. Terburu-buru, Gianni berpura-pura menggunakan toilet untuk menyembunyikan fakta bahwa dia bisa berjalan. Dia berpura-pura lumpuh sepanjang malam, dan kebenarannya sekali lagi disembunyikan. Keesokannya, kakak Gianni mengunjungi Alessia membawa bunga dan membeberkan kebohongannya padanya. Marah dengan penipuan tersebut, dia berjalan menuju Gianni dan menamparnya di depan umum. Dia kemudian memberinya ultimatum 2 hari untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Chiara. Setelah itu, pahlawan kita mengunjungi ayahnya yang terasing, yang ternyata juga seorang penggoda wanita. Namun, selama percakapan yang menyentuh hati dengan putranya, dia menyesal telah menjadi suami yang buruk. Dia kemudian mendesak Gianni untuk tidak melakukan kesalahan yang sama dan mengakui kebenaran. Namun, yang terakhir takut kehilangan Chiara jika kebenaran terungkap. Gianni telah jatuh cinta padanya. Percakapan mereka disela oleh pengumuman tentang perjalanan ke Lourdes, sebuah situs Katolik terkenal di Prancis yang air sucinya dikabarkan memiliki kekuatan penyembuhan. Hal ini memberikan ide gila pada ayah dan anak tersebut. Gianni akan membawa Chiara ke Lourdes, berpura-pura air menyembuhkan kecacatan palsunya, dan memenangkannya kembali. Di sisi lain, Alessia dengan lembut memberitahu adiknya bahwa Gianni mungkin bukan orang yang paling cocok untuknya. Namun, percakapan mereka terganggu oleh panggilan telepon dari Gianni, yang memintanya untuk pergi ke Lourdes bersamanya. Terkejut, Alessia bertanya kepada adiknya mengapa mereka pergi ke Lourdes. Chiara menjawab bahwa mungkin Gianni menginginkan keajaiban terjadi. Muak menyembunyikan kebenaran, Alessia secara mengejutkan mengungkapkan bahwa dia tahu Gianni bisa berjalan. Sebagai seseorang yang menggunakan kursi roda, Chiara langsung menyadari kecanggungannya. Chiara mengaku dia membiarkan kebohongan itu terus berlanjut karena dicintai itu menyenangkan, meski itu dibangun di atas penipuan. Beh, Vuole andare a Lourdes. a Lourdes. È un miracolo. Alessia, Come lo sai che non è disabile? perché io sono disabile. Perché è bello sentirsi amati. Volevo vedere fino a che punto arrivava. Che cosa farai quando te lo dirà? Gli dirò addio. Dalam adegan berikutnya, kelompok tersebut mencapai tempat suci Notre Dame di Lourdes, di mana mereka disambut oleh Pastor Walter, yang juga orang Italia. Dia meminta Gianni untuk menemuinya sendirian di dalam katedral. Ketika pahlawan kita pergi ke sana, Pastor Walter mengatakan kepadanya bahwa dia tahu dia tidak cacat. Tanpa menunggu penjelasan, dia memperingatkan Gianni untuk tidak berdiri di depan semua orang, dengan mengatakan hal itu dapat memberikan harapan palsu dan membuat mereka percaya pada keajaiban. Tak lama kemudian, Gianni muncul dari katedral, melanjutkan aksi palsunya. Setelah itu, Chiara berjalan ke tengah jalan, tidak menyadari ada truk yang mendekat. Ketika Gianni menyadari hal ini, dia bangkit dan menariknya kembali dari bahaya. Meski terguncang, Chiara ikut bermain, berpura-pura terguncang keajaiban Gianni bisa berjalan. Dia kemudian naik bus dan meninggalkan tempat itu sambil menangis. Gianni, cammini! È un miracolo, cammina! Dai, fammi vedere come cammini, Gianni. Gianni, Yeah. It's really sad. I stumbled. Kembali ke Roma, dunia Gianni mulai hancur berkeping-keping. Di klub, Fabio, yang mengetahui perselingkuhan istrinya, mengonfrontasinya. Lebih buruk lagi, Luciana juga menyerahkan pengunduran dirinya. Mencari penghiburan, Gianni mengunjungi makam ibunya dan mengungkapkan cintanya untuk pertama kali dalam hidupnya. Gianni kemudian mempekerjakan kembali Luciana dan Giulia. Dia memberi Giulia tanggung jawab untuk meluncurkan kampanye iklan baru, yang dia usulkan sebelumnya, yang menampilkan atlet penyandang disabilitas. Putus asa ingin bertemu Chiara, Gianni bergegas ke rumah orang tuanya, dan neneknya menemuinya.
Gianni lalu mencurahkan isi hatinya, menjelaskan bagaimana Chiara tidak membalas teleponnya. Namun, wanita tua itu menjawab bahwa Chiara terlalu pintar untuk jatuh cinta pada tipenya, karena tahu persis apa yang diinginkan pria seperti dia. Gianni kemudian mengatakan dia sehat secara fisik untuk usianya tetapi mentalnya berantakan. Dia kemudian menyatakan cintanya pada Chiara dan berjanji untuk menjadi pria yang lebih baik, tanpa sengaja memecahkan vas bunga saat ledakan gairahnya. Mendengar semua ini, wanita tua itu mengungkapkan bahwa Chiara sedang naik bus menuju teater Manati di Spoleto. Dia memberinya rute dan waktunya, menambahkan dia bisa menemukannya di Nami jika dia bergegas. Tapi sebelum dia pergi, dia memperingatkannya jika dia menyakiti Chiara lagi, dia tidak akan ragu untuk mewujudkan cacatnya. Syukurlah, Gianni bisa mengejar bus sebelum terlambat. Namun, menolak untuk langsung meleleh, Chiara menunjukkan bahwa dia tidak membutuhkan siapapun untuk mengasihaninya. Dia kemudian sepenuhnya mengabaikan permintaannya dan meminta bus untuk melanjutkan perjalanan. Io lo so quello che sono, ma so che non ho bisogno di nessuno. Andiamo? Ti prego, scusami. Andiamo? Dalam adegan berikutnya, kita melihat Gianni kembali ke Roma, kehabisan tenaga, diliputi rasa bersalah. Dia menolak untuk berhenti sampai detak jantungnya menjadi terlalu cepat, dan dia akhirnya jatuh berlutut. Yang mengejutkan, dia disambut oleh Chiara di kursi rodanya. Ketika dia bertanya apa yang dia lakukan di Roma, dia dengan nakal meniru jawaban sebelumnya dan mengatakan dia sedang lewat dan kebetulan mencari jalur lari di Roma. Memilih untuk melupakan masa lalu, dia memeluknya dan menungganginya di pangkuan Chiara di kursi roda. Non vorrei mica mollare così. Di adegan terakhir, kita melihat Gianni, saudara laki-lakinya yang sekarang berkencan dengan Alessia, dan keluarga Chiara merayakan ulang tahun Gianni yang ke-50 bersama. Penghargaan bergulir saat Gianni menggendong Chiara dan menari perlahan. Pilih tanda like bila suka video ini, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan rekap alur film lainnya di channel ini.